Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikma dari Susul Fadilatsa dari kelas 12 MMA. Saya di sini akan menerangkan tentang materi bab 4, yaitu materi pernikahan yang ada pada pelajaran PAI kelas 12 SMK. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membiasakan untuk membaca Al-Quran secara tartil supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membacakan surat Ar-Rum ayat 21, yang mana ayat tersebut berkaitan dengan bab 4 yang akan saya terangkan ini, yaitu bab pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan bab 4, yakni bab pernikahan, dimulai dari definisi pernikahan. Nah, nikah itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna al-jam'u, yang berarti berkumpul ataupun bertemu. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, nikah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan secara syariat Islam. Nah, sekarang kita masuk ke hukum pernikahan. Jadi hukum nikah itu ada banyak. Yang pertama jaiz, diperbolehkan, kemudian wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jadi ada kalanya hukum pernikahan itu menjadi haram. Itu nanti akan diterangkan di bawah atau akan diterangkan untuk keterangan selanjutnya. Nah, hukum yang pertama itu jaiz. Nah, hukum pernikahan itu sebenarnya itu cuman boleh gitu kok. Jadi jaiz itu merupakan hukum dasar dari pernikahan. Kemudian ada kalanya hukum pernikahan itu menjadi wajib. Kapan hukum pernikahan itu menjadi wajib? Nah, hukum pernikahan itu menjadi wajib ketika seseorang itu telah mampu atau sanggup untuk melakukan pernikahan, dan apabila dia tidak melakukan pernikahan itu khawatir akan terjerumus melakukan maksiat. Jadi ketika orangnya sudah mampu, terus dia sanggup untuk melakukan pernikahan, maka dia hukumnya wajib untuk menikah. Ketika dia apabila dia tidak menikah, khawatir akan terjerumus melakukan perzinahan. Jadi hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib. Ada kalanya juga hukum pernikahan itu menjadi sunnah. Kapan pernikahan itu dihukumi sunnah? Pernikahan dihukumi sunnah itu ketika orangnya sudah mampu menikah, akan tapi dia juga masih mampu untuk mengendalikan nafsunya dia, jadi tidak dikhawatirkan untuk melakukan perzinahan. Jadi hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Hukum pernikahan selanjutnya dihukumi makruh. Jadi ada kalanya pernikahan itu dihukumi makruh. Kapan pernikahan itu dihukumi makruh? Pernikahan dihukumi makruh ketika seseorang itu sudah memiliki hasrat untuk melakukan pernikahan, akan tapi dia belum siap untuk menafkahi atau untuk membiayai istrinya di kemudian hari. Jadi hanya siap saja, akan tapi secara keuangan atau apa itu dia belum siap. Jadi hukum pernikahan tersebut dihukumi makruh. Hukum pernikahan yang terakhir yaitu haram. Nah, kapan pernikahan itu dihukumi haram? Pernikahan itu dihukumi haram ketika seseorang berniat untuk melakukan pernikahan, akan tetapi dalam pernikahan itu dia memiliki niat untuk menyakiti istrinya atau niat buruk yang lainnya. Jadi
hukum nikah bagi orang tersebut itu haram hukumnya. Nah, sekarang tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan itu? Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, memperoleh sakinah. Yang kedua, membina rasa cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah, karena menikah merupakan ibadah terpanjang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang keenam, tentunya memperoleh keturunan yang sah. Sekarang kita masuk ke rukun dan syarat nikah. Rukun-rukunnya nikah, yang pertama adanya calon suami. Syarat bagi calon suami itu yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, jadi tidak ada unsur paksaan, yang ketiga bukan muhrim, jadi tidak semahram, dan yang keempat dia tidak sedang ihram haji. Terus rukun pernikahan yang kedua adanya calon istri. Nah, syaratnya calon istri ini, syarat bagi calon istri itu yang pertama beragama Islam sama, yang kedua tidak ada unsur paksaan, terus yang ketiga bukan muhrim sama, yang keempat tidak bersuami. Jadi si calon istri ini tidak sedang menyandang status istri, jadi tidak boleh nikah dengan istri orang. Terus yang kelima, tidak nikahan yang kedua itu adanya calon istri. Nah, syarat bagi calon istri itu yang pertama sama beragama Islam, yang kedua tidak ada unsur paksaan sama, dan yang ketiga bukan muhrim sama, dan yang keempat tidak bersuami. Jadi calon istri ini tidak sedang menyandang status istri, jadi tidak boleh nikah dengan istri orang lain. Terus yang kelima, tidak sedang dalam masa iddah. Nah, perempuan itu ketika setelah mengalami perceraian itu kan ada masa iddah, itu tidak boleh dinikahi ketika dia sedang menjalani masa iddah itu. Terus yang keenam, tidak sedang ihram haji ataupun umroh. Rukun nikah yang ketiga, itu adanya wali. Nah, syaratnya wali ini yang pertama dia harus mukallaf, jadi dia harus berakal dan sudah balik. Dan yang kedua, laki-laki yang merdeka, jadi walinya itu harus laki-laki, terus dia juga merdeka, nggak boleh kalau budak. Terus yang ketiga, dia harus adil, dan yang keempat, dia tidak sedang dalam melaksanakan ihram haji ataupun umroh. Hukum nikah yang keempat itu adanya dua saksi, jadi cukup dua saksi aja itu udah sah pernikahannya. Nah, yang pertama itu syaratnya bagi dua saksi tersebut itu Islam, dewasa, terus sehat akalnya, kemudian tidak fasik, terus yang terakhir adalah hadir dalam akad nikah. Jadi saksi itu cukup hanya dua, akan tapi kalau lebih juga nggak apa-apa, cuman kalau dua itu udah pernikahannya itu udah sah. Rukun pernikahan yang keempat selanjutnya yaitu adanya dua saksi. Adanya dua saksi itu pernikahannya sudah cukup, maksudnya cuman dua doang saksinya itu pernikahannya udah bisa dikatakan sah. Nah, syarat bagi dua saksi itu Islam, terus dewasa, sehat akalnya, dia tidak fasik, terus dia hadir dalam pernikahan. Maksud dua saksi di sini itu minimal. Jadi kalau misal mau lebih itu ya nggak apa-apa, tapi kalau cuma dua itu pernikahannya tetap udah sah. Rukun nikah yang terakhir, yang kelima, yaitu ijab dan qabul. Nah, syaratnya ijab dan qabul itu dengan mengucapkan kata-kata nikah atau selainnya berurutan antara ijab dan qabul. Sekarang kita lanjut ke pengertian mahram. Nah, mahram sendiri secara bahasa yaitu memiliki makna yang diharamkan, sedangkan secara istilah fikih, secara ilmu fikih, mahram yaitu wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita-wanita tersebut haram dinikahi itu ada penyebabnya. Nah, sebagian dari penyebab-penyebab tersebut yaitu yang pertama karena keturunan, terus yang
kedua itu karena persusuan, dan yang ketiga itu karena pernikahan. Sekarang kita masuk ke wali pernikahan. Wali pernikahan itu ada dua, ada wali nasab dan wali hakim. Ada wali nasab dan wali hakim. Pengertian dari wali nasab itu sendiri yaitu wali yang memiliki hubungan darah dengan si wanita yang akan dinikahkan itu tadi. Kemudian ada wali hakim. Nah, wali hakim itu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, kewenangan presiden sebagai wali hakim itu diberikan kepada pembantunya, yaitu Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama juga mengutus pembantunya untuk menjadi wali hakim tersebut. Nah, siapa pembantu yang diberi kewenangan sebagai wali hakim oleh Kementerian Agama, yaitu kepala kantor KUA, kepala kantor urusan agama Islam yang ada di setiap kecamatan. Bahas tentang wali nikah itu kan tadi ada dua. Yang pertama itu wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Nah, untuk urutannya wali nasab itu yang pertama adalah ayah kandung dan yang kedua adalah kakek. Kakeknya itu harus ayah dari ayah mempelai yang perempuan dan seterusnya ke atas. Terus yang ketiga itu saudara laki-laki yang sekandung. Terus yang keempat saudara laki-laki seayah. Yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Dan yang ketujuh saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung dengan ayah. Dan yang ke-9 anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Terus sekarang kita akan membahas sebab-sebab wali hakim itu dijadikan sebagai wali nikah. Yang pertama itu karena wali nasab tidak ada. Terus yang kedua itu wali yang lebih dekat, wali yang lebih akrab itu tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh itu tidak ada. Yang ketiga, wali yang lebih dekat bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk menjadi wali nikah. Terus habis itu wali nasab sedang berihram haji ataupun umroh. Terus wali nasab menolak bertindak sebagai wali hakim. Habis itu wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi wali hakim, tidak memungkinkan menjadi wali nikah. Terus yang terakhir yaitu wali yang lebih dekat itu hilang sehingga dia tidak diketahui keberadaannya ada di mana. Kemudian hak-hak dan kewajiban suami. Hak-hak suami itu ditaati dalam seluruh hal kecuali maksiat. Yang kedua, dimintai izin oleh istrinya ketika istri hendak keluar rumah. Terus yang ketiga, istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa mendapatkan izin dari suami. Terus yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istri. Dan yang kelima itu wajib disyukuri apa yang sudah diberikan oleh suami. Selesai menjelaskan tentang hak-hak suami, sekarang menjelaskan tentang kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama yaitu memberi nafkah. Yang kedua, menggauli istri dengan cara yang makruh. Terus yang ketiga, memimpin keluarga. Yang keempat, membantu istri terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga yang pertama itu dalam mendidik putra-putrinya, dalam mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi anak yang soleh. Pembahasan selanjutnya adalah hak-hak dan kewajiban istri. Hak-hak istri yang pertama adalah mendapatkan mahar dari suaminya. Yang kedua itu mendapatkan nafkah dari suaminya. Terus mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya dan mendapatkan perlakuan yang adil apabila suaminya memiliki istri lebih dari satu. Jadi apabila dipoligami, haknya seorang istri adalah memperoleh keadilan
selalu membimbing istri supaya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri yang pertama itu patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu memelihara dan menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga serta harta benda suami. Dan yang ketiga mengatur rumah tangga dengan baik, memelihara dan mendidik anak. Yang terakhir bersikap lembut, hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Yang terakhir adalah hikmah dari pernikahan. Hikmah dari pernikahan sendiri yaitu yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dan yang kedua merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Dan yang ketiga menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh